Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Qala kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Aqsiru min qawli la ilaha illallah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih sibukkan kita dalam perkara agama. Dalam perkara agama. Yang mana hari ini di luar sana banyak sekali yang mungkin Allah Subhanahu wa taala pilih untuk sama-sama duduk dalam majelis ini. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang mulia, di masjid. Al-masjidu baitun min buyutillah. Faman dakhalaha kana baitun billah. Jadi masjid ini adalah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang masuk ke dalamnya, maka akan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini suatu yang mulia. Hari ini kita berbangga diri jadi tamu presiden, jadi tamu menteri, jadi tamu sebagainya. Tapi hari ini kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjamunya bukan dengan makanan, bukan dengan minuman, bukan dengan snack-snack. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjamu kita dengan rahmat dan maghfirah yang akan kita bawa ke rumah kita. Sehingga ulama katakan seorang yang pulang dari masjid, dia langsung masuk ke rumahnya, maka dia membawa jamuan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu maghfirah, rahmat yang dia bawa dari masjid, maka dia bawa ke rumahnya, masuk sampai ke rumah. Maka dianjurkan setelah pulang dari masjid, ini langsung kita cepat-cepat pulang dulu untuk membawa rahmat tadi. Kalau bisa jangan mampir-mampir dulu, ya. Jangan mampir dulu ya. Apalagi malam Jumat, langsung cepat-cepat balik ke rumah ya, membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ulama katakan perkara yang paling kita butuhkan, perkara yang paling penting dalam kehidupan kita ini adalah perkara iman. Perkara iman ini adalah perkara yang paling penting, lebih penting dari makanan, lebih penting dari kendaraan, lebih penting dari keluarga, lebih penting dari segala-galanya. Karena hanya dengan iman kita bisa selamat baik di dunia sementara maupun di akhirat yang selamat. Pasti selamat. Tapi kalau orang imannya cacat, masuk kubur celaka. Nyampe di mahsyar celaka. Nyampe di sirat apa lagi? Nauzubillah summa nauzubillah, masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apabila imannya cacat, tidak sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW senantiasa memerintahkan kepada para sahabatnya, jaddidu imanakum. Perbaharuilah iman kalian. Suruh diperbaharui. Sudah ada imannya, cuma masih lemah. Sekelas sahabat saja Rasulullah SAW suruh memperbaharui iman. Apalagi sekelas kita, jauh dari sahabat, sangat jauh dari para sahabat Nabi SAW. Suruh diperbaharui. Maka para sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Dan bagaimana cara kami memperbaiki iman kami? Aksiru min qawli la ilaha illallah. Maka perbanyaklah kalian mengucapkan la ilaha illallah. Qaul ya, ulama katakan diucapkan, bukan dipikirkan, bukan hanya dipikirkan. Dipikirkan sampai 1000 kali, bukan, tapi harus diqaul, disampaikan kepada saudara-saudara kita. Maka ini sehingga dahulu kala ini seluruh para nabi menyampaikan kalimat la ilaha illallah, dakwah imannya.
disampaikan kepada setiap umatnya, setiap kaumnya. Qulu la ilaha illallah tuflih. Ucapkanlah kalian la ilaha illallah, maka kalian akan tuflih, berjaya, bahagia. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah SAW sama, semua yang disampaikan oleh para nabi, ucapkan la ilaha illallah maka kalian akan bahagia. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinan yang sempurna, keimanan yang sempurna, ini perlu dicek lagi, perlu diperbaharui lagi. Karena apa? Hari-hari kita bergelut dengan kehidupan dunia. Hari ini cuma berapa persen waktu yang kita sisakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besar waktu yang kita gunakan untuk perkara-perkara dunia. Sehingga yang terkesan dalam hati kita, yang masuk dalam hati kita adalah perkara-perkara dunia. Seperti kita lihat iklan sampo, pakai sampo sunsilk rambut jadi anti ketombe, jadi licin. Ya. Nah, ini karena setiap hari iklan yang disampaikan, maka terkesan dalam hati kita. Akhirnya ketika rambut gak licin, beli sampo sunsilk. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitupun kebesaran Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang memberikan rezeki. Ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Sehingga jangan sampai ada lagi ketakutan-ketakutan dalam pikiran kita. Oh gimana kalau nggak kerja nggak dapat uang? Gimana? Kalau nggak makan maka nggak akan kenyang. Maka ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keyakinan yang harus kita ubah. Keyakinan yang harus kita perbaharui. Bagaimana segala sesuatu kita bisa sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai perkara-perkara yang kecil pun kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh minta, maka Allah akan kabulkan. Maka kita jangan gengsi untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapatkan segala sesuatu. Dalam satu hadis qudsi katakan, wa in wajadtani wajadta kulla syai'. Wa in faqadtani faqadta kulla syai'. Apabila engkau mendapatkan saya, Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan mendapatkan segala. Dan apabila kamu kehilangan saya, kehilangan Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan kehilangan segala. Jadi hari ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kondisi keimanan kita yang sangat lemah, maka perlu kita senantiasa bicarakan lagi, kita sampaikan lagi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sudah sama-sama tahu, Allah memang Allah yang menciptakan, memang Allah yang menguasai, memang Allah yang memberikan rezeki. Semua sudah sama-sama tahu. Tapi ini hanya baru sekedar mengucap. Hakikatnya belum masuk ke dalam hati kita. Contohnya apa? Ketika seorang sakit, maka yang dia ingat adalah bodret. Sakit kepala yang ingat bodret. Ketika sakit perut, harus minum omah. Ketika sakit apa? Cantengan, harus ingat obat-obat yang lain. Maka di dalam Allah ini tanda keimanannya masih lemah. Ini sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dahulu. Sakit perut, minta dulu kepada Allah. Allah berikan obatnya. Itu ada daun kemudian nanti sembuh. Udah sembuh, nggak lama sakit lagi, nggak minta kepada Allah, langsung makan daun. Kok nggak sembuh? Nanya sama Allah, ya Allah kenapa nih makan daun nggak sembuh? Padahal sebelumnya sembuh. Maka kata Allah, sebelumnya kamu minta dulu kepada saya, yang kedua kamu nggak minta, langsung. Maka ini akhirnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita ya minimal dalam sehari kita bicara sama kawan kita sebelah kita habis sholat atau setelah sholat, bicarakan Allah kuasa, Allah kuasa, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menciptakan. Meskipun sudah sama-sama tahu, tapi sampai dalam hati kita. Sehingga ketika terjadi masalah dalam kehidupan kita, maka yang akan pertama kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan ibadah kita dengan ibadah para sahabat, ini adalah keyakinan. Salat sahabat sama dengan salat kita, 2 rakaat, 4 rakaat.
Tapi yang sholat sahabat bisa mendatangkan nusratullah, bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sholat kita masih belum bisa mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hadirin Allah Subhanahu wa taala. Singkat ya, singkat karena judulnya kultum sudah lewat menit. Allah kita sama-sama mentajdid ya, mentajdid keimanan kita dengan senantiasa bicarakan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Sampai tidak ada lagi keraguan dalam hati kita bahwasanya sesuatu ini berjalan hanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi ketakutan-ketakutan dalam hati. Karena demikian yang saya sampaikan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.